Kita ke informasi lain, Gubernur Papua Lukas NMB kembali menjalani sidang lanjutan perkara korupsi yang menjeratnya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari ini. Sidang kali ini menghadirkan 5 orang saksi dari Jaksa Penuntut Umum yang terdiri dari mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemprov Papua dan juga pihak swasta. Mereka sedianya dihadirkan dalam sidang pekan lalu, namun sidang tersebut batal digelar karena Lukas NMB sakit. Lukas NMB didakwa menerima gratifikasi senilai total 45,8 miliar rupiah dari sejumlah proyek di Papua. Penangkapan Lukas NMB sebelumnya sempat diwarnai drama penolakan dari para pendukungnya. Ia pun sempat menolak ditahan di Jakarta dan meminta diizinkan berobat ke luar negeri. Lalu bagaimana jalannya sidang Lukas NMB pada hari ini? Kita akan sapa rekan kami Maria Asegaf yang sudah siap dengan laporannya. Maria, informasi untuk sidang hari ini seperti apa? Ya, selamat siang Alfat dan juga pemirsa. Kalau bisa kami sampaikan saat ini sidang pun juga masih berlangsung, yaitu sidang kepada terdakwa mantan Gubernur Papua nonaktif dalam hal ini adalah Lukas NMB. Tadi dimulai pada pukul 10.45 yang sejatinya harusnya dimulai pada pukul 10 pagi. Dan sidang kali ini dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Ponto. Untuk agendanya sendiri, agenda sidang hari ini adalah Jaksa Penuntut Umum KPK atau JPU KPK ini akan menghadirkan 5 orang saksi yang akan dihadirkan di persidangan, yaitu diantaranya tadi sempat ada beberapa yang disampaikan oleh Alfat. Yang pertama adalah Mikael Kambuaya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum tahun 2013-2017 yang sejatinya juga didakwa oleh JPU ini bersama-sama dengan Lukas NMB menerima hadiah total senilai 45,8 miliar rupiah. Kemudian ada Benyamin Tiku, ini sopir dari pihak swasta. Kemudian ada Darwis, yaitu karyawan dari pihak swasta yang diduga menyuap Lukas NMB. Kemudian ada Basuki Rahmat Suminta alias Abbas, merupakan sopir pribadi dari Lukas NMB yang berada di Jakarta. Serta yang terakhir adalah Direktur PT Tabi Bangun Papua. Ini yang didakwa oleh JPU menyuap Lukas NMB senilai 35 miliar rupiah, yaitu dari Rijal Todolaba. Skema dari permintaan keterangan sejumlah saksi JPU ini akan dilakukan secara satu persatu, dan saat ini adalah saksi pertama yang dimintai keterangan, yaitu adalah Mikael Kambuaya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Papua 2013-2017. Yang menariknya tadi kalau kami cermati beberapa poin yang disampaikan oleh Mikael, tadi Majelis Hakim pun dalam hal ini Ketua Majelis Hakim juga sempat memberikan apresiasi kepada Mikael karena berkata jujur ada beberapa memang keterangan dari Mikael yang tidak sesuai dengan BAP awal, namun kita ketahui bersama memang pernyataan di tengah persidangan lah yang kemudian dicatat oleh Majelis Hakim. Beberapa poin diantaranya tadi disampaikan oleh Mikael bahkan mengakui mendengar begitu ya ada permainan proyek di Pemprov Papua, di mana dirinya mengakui memang ada titipan begitu ya kontraktor yang harus dimenangkan oleh pihak Mikael gitu, yang titipan ini dilakukan oleh Lukas NMB, di mana Mikael ini bertugas untuk mengatur bahwa kontraktor titipan tersebut kemudian bisa dimenangkan. Dalam hal ini diaturnya dengan memberikan fasilitas berupa dokumen agar kontraktor titipan tersebut bisa menang dibanding dalam sebuah tender proyek. Nah, tidak hanya itu saja, tadi dirinya juga menyampaikan bahwa dirinya mendengar begitu ya dari setiap kontraktor yang kemudian menang dalam proyek-proyek Pemprov Papua ini akan dimintai fee oleh Lukas NMB. Namun besarannya tidak diketahui oleh Mikael, namun dirinya hanya mendengar memang ada fee bagian untuk Lukas NMB yang akan diberikan oleh kontraktor yang memenangkan proyek-proyek tersebut. Tidak hanya itu saja, tadi pada saat keterangan ini disampaikan oleh saksi Mikael, tadi terdakwa Lukas NMB juga langsung berteriak membantah pernyataan tersebut bahwa tidak ada fee yang saya terima. Namun itu adalah keterangan dari saksi Mikael yang juga akan dicatat oleh Majelis Hakim. Tidak sampai di sana, tadi Mikael juga menyampaikan bahwa dirinya pun juga mengakui dirinya juga menerima sebagian fee dari pihak kontraktor yang kemudian menang dalam sejumlah tender, dan itu pun diterima tidak hanya oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum saja, tapi juga beberapa pihak lainnya yang kemudian tadi disebutkan di persidangan. Selain itu, tadi juga disampaikan bahwa dirinya pun juga mengetahui bahwa kontraktor ini tidak hanya kemudian dimenangkan secara tanda kutip dipilih oleh Lukas NMB, kemudian Lukas NMB mendapatkan fee menurut keterangan dari Mikael, tapi kemudian dirinya pun juga mengetahui bahwa ada permintaan tambahan proyek dari pihak kontraktor. Sementara itu kita masih akan tunggu 4 saksi lainnya. Alfat, kembali ke Anda. Baik, Maria Asegaf mengabarkan langsung dari sidang lanjutan Lukas NMB pada hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.